gitu ya. Kalau di teman-teman elektro, misalkan ada yang main ke power, itu misalkan ada microgrid, kemudian ada power system. Nah, itu tidak akan lepas dari yang namanya aljabar linear. Kemudian untuk mata kuliah, nah ini terkait mata kuliah ya. Mungkin nanti kalian akan menemui mata kuliah, misalkan mata kuliah komputasi numeris, mata kuliah di semester depan itu misalkan apa lagi ya berhubungan sama ini, teknik kendali dan segala macam itu basicnya di sini. Nanti mungkin ada isyarat dan sistem juga, itu akan berpengaruh ya, sebagian kecil basicnya di sini ya, kayak gitu. Sebagian kecil dan sebagian besar nanti akan terasa kalau kalian bisa paham materi ini di aljabar linear. Oke. Selanjutnya ini kita akan membahas sedikit tentang vektor dan kombinasi linear ya. Nah, untuk pembahasannya nanti kita sedikit membahas tentang, pertama itu ada representasi vektor ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menuliskan atau merepresentasikan suatu vektor. Ya, kita tahu vektor itu apa gitu. Apa itu vektor? Apa itu skalar? Mungkin pernah kita dengar sebelumnya ya, misalkan apa itu skalar? Oh, skalar itu suatu nilai besaran tertentu. Tapi apa bedanya sama vektor? Oh, dia nggak punya arah, itu skalar. Vektor apa bedanya dengan skalar? Oh, vektor itu dia punya arah gitu ya. Nah, nanti arahnya gimana cara menuliskannya gitu. Terus arah itu nah itu kita pakainya vektor ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari juga tentang penjumlahan, bagaimana cara vektor itu dijumlahkan, apa yang boleh dan tidak boleh, kayak gitu. Terus kita akan mempelajari juga karena mengalihkan vektor dengan suatu besaran skalar gitu ya. Skalar itu kan apa? Nilai ya, nilai yang tidak punya arah gitu ya. Ini kemudian yang keempat nanti setelah kita mempelajari tentang penjumlahan dan perkalian vektor dengan skala, kemudian kita akan mempelajari tentang kombinasi linear. Nah, apa sih itu kombinasi linear? Nah, kombinasi linear ini akan sangat berpengaruh atau enggak sangat terkait ya dengan nomor 1, 2, dan 3. Jadi seperti kesimpulannya di kayak ini. Nah, yang kelima, ini kita akan main di vektor dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sebelum ini mungkin teman-teman bisa menyiapkan catatan ya, karena mungkin nanti akan digunakan presensi. Jadi sebagai bukti presensi tutorial, nanti teman-teman menyertakan foto dari catatannya gitu ya. Oke, nah kita masuk ke poin nomor 1 tentang representasi vektor. Nah, bagaimana sih cara kita merepresentasikan suatu vektor? Caranya adalah, misalkan, kita misalkan dulu ya, misalkan suatu apel, sebuah apel. Apel ini kita ingin menambahkan ya dengan orange. Maka apa hasilnya? Kita tidak bisa menambahkan keduanya, tidak bisa menggabungkan. Kenapa? Karena keduanya memiliki dimensi, ukuran, atau jenis yang berbeda. Maka kita nggak bisa bilang ketika kita punya apel, kita punya satu apel nih, ditambah satu jeruk gitu ya. Kita nggak bisa bilang ini sama dengan 2 apel, atau enggak kita tidak bisa mengatakan ini sama dengan 2 jeruk. Kita tetap harus mengatakan ini 1 apel dan 1 jeruk. Kenapa nggak bisa dijumlahkan? Karena ini beda jenisnya. Nah, analogi ini dipakai di banyak bidang ya gitu. Salah satunya di aljabar linear yang terkait dengan vektor dan matriks. Nah, sehingga ada istilah yang mengatakan you can add apples and orange. Kita nggak bisa menambahkan apel dan orange. Kenapa? Karena mereka memiliki ukuran atau jenis yang berbeda gitu ya. Sehingga kesimpulannya apa? Kita dapat melakukan operasi ya. Kalau ini terkait dengan vektor dan matriks, itu kita dapat melakukan operasi pada suatu vektor ya apabila vektor tersebut memiliki ukuran atau jenis yang sama. Misalnya nih, kita punya vektor di 2 dimensi ya. Maksudnya 2 dimensi apa? Vektor itu punya 2 komponen ya. Misalkan komponen X dan
komponen Y. Nah, kita ingin menjumlahkan vektor ini dengan vektor yang lain. Misalkan vektor yang punya 3 komponen. Maka vektor 2 komponen dan 3 komponen tidak mungkin bisa saling dijumlahkan. Kenapa? Karena dimensinya berbeda kan. Yang satu punya 2 elemen, yang satu 3 elemen. Sehingga tidak bisa dijumlahkan. Maupun apa? Dilakukan operasi lain. Misalkan kita ingin mengalihkan. Kalau misalkan teman-teman pernah belajar di SMA tentang istilah dot product ya. Dot product itu perkalian antar vektor gitu. Kita nggak bisa juga kan. Karena ukurannya berbeda ya. Kayak gitu. Selanjutnya, nah, bagaimana merepresentasikan suatu vektor? Nah, ini kita contohkan vektor kolom. Kita sebut vektor kolom ya. Jadi, ketika kita mengatakan kita memiliki sebuah vektor, artinya apa? Yang dimaksud adalah vektor kolom. Maksud vektor kolom apa? Vektor kolom itu adalah suatu vektor ya yang memiliki satu baris dan banyak kolom. Nah, pada contoh yang di PPT ini itu ada 2 ya. 2 kolom ya kan, yaitu dengan masing-masing kolom punya komponen dan 2 ya. Di masing-masing vektor ini masing-masing komponen ini berada di vektor V, oke. Nah, ini ya. Jadi kan banget ketika kita baca suatu literatur di kedepannya terus dikatakan, oh ini merupakan satu vektor. Nah, ya itu adalah vektor kolom ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini keterangannya. Nah, V1 ini merupakan komponen pertama dari vektor V. V2 merupakan komponen kedua dari vektor V. Nah, V ini merupakan kolom vektor yang memiliki 2 dimensi. Artinya dia apa? 2 dimensi, dia memiliki 2 komponen ya. Sederhananya seperti itu. Kemudian notasi ya. Apabila kita punya vektor, maka kita dapat menuliskan tertutup, tebal, dan miring gitu ya. Jadi kan ini kalau saya tulis di sini kan V-nya tebal ya, dan dia dicetak miring. Tapi untuk komponen di dalamnya, kita hanya menuliskan dengan cetak miring saja gitu ya. Kita hanya menuliskan dalam bentuk cetak miring saja. Seperti itu. Nah, bagaimana jika menuliskan kertas atau dengan tulisan tangan? Apa yang membedakan antara vektor dan skalar ya? Nah, bedanya kalau kita tulis tangan, itu biasanya vektor kita tuliskan dengan garis di atasnya atau tanda bar ya, seperti garis itu di atasnya. Ini jika kita melakukan ya ada orang yang baca itu mengira ini hanya perkalian bisa penjumlahan skalar biasa atau hanya penjumlahan skalar biasa. Nah, ini kan berbahaya ya, bisa multitafsir. Maka untuk memahamkan orang lain yang membaca tulisan kita, ya. Halo Mas, mohon maaf suaranya hilang Mas.
Oh iya, sudah terdengar? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Tadi terakhir sampai mana ya kira-kira? Halo, halo. Oh, ini udah nyala ya mic-nya. Halo? Sudah terdengar suaranya sekarang? Sudah. Tadi sampai mana? Fausta mungkin? Sampai ditulis tangan. Halo? Ya, Tulis tangan ya? Oh, siap. Sorry. Tadi kok bisa mati tiba-tiba ya? Nggak tahu juga tuh. Oke, jadi kalau tulis tangan ya tadi itu pakai bar ya. Jadi supaya membedakan antara scalar dan vektor, maka ditambahkan bar gitu ya. Intinya gitu sih. Terus yang ini yang sebelah kanan ini untuk merepresentasi vektor ya, memberikan anak panah gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa vektor Q ini besarannya sama dengan vektor S dan vektor Q ini juga besarannya. Jadi aku cuma bilang besarannya sama dengan. Nah, tapi apa bedanya? Arahnya. Untuk besarnya tadi agak terputus ya tadi. Halo, cek. Oke. Sedangkan untuk besaran vektor Q dan vektor V ini berbeda ya, sedangkan arahnya sama. Nah, apa bedanya? Untuk besarannya vektor Q ini 2 kalinya vektor V, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nanti kalau misalkan ada masalah gitu ya langsung bilang aja ya. Takutnya udah ngomong panjang ternyata ke mute atau ke disconnect gitu. Oke, dan nanti langsung kasih tahu aja tadi aku sampai mana gitu. Oke, aku lanjutin dulu. Nah, ini cara representasi vektor yang lainnya. Untuk vektor kolom kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi dalam bentuk horizontal ya. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan kalian baca literatur, kan nggak mungkin tuh kita nulis vektor itu terus panjang ke bawah ya. Karena kan pasti menghabiskan banyak space atau banyak ruangan di kertas ya. Sedangkan banyak bagian yang nggak keisi. Akhirnya kita ya udah biar hemat kertas, kita tuliskan vektor dalam bentuk seperti ini. Jadi kita tambahkan apa bedanya? Kita tambahkan transpose ya. Kan dalam bentuk kurung bulat gini, kurung apa yang namanya? Kurung bulat lah ya, kurung bulat seperti ini dengan menambahkan koma ya, koma di antara elemennya kayak gitu. Oke, terus nah selain vektor kolom biasa juga disebut ada juga vektor baris gitu ya. Nah ini biasa di literatur ini ketika ngomongin vektor baris pasti dia nyebut gitu loh, dia nyebut misalkan row vektor, nah kayak itu dia pasti nyebut istilah row ya. Karena kalau dia hanya bilang vektor aja itu nanti takutnya orang nangkapnya itu vektor kolom. Sehingga biasa untuk vektor baris disebut gitu ya. Nah, bedanya vektor kolom sama vektor baris, kalau vektor baris itu bentuknya horizontal ke sebelah kanan ya. Dan memiliki hanya satu kolom ya. Satu kolom. 1, 2, 3. 3 kolom dan 1 baris ya. Iya kan, benar kan? 1 kolom dan 3 kolom dan 1 baris ya, betul. Seperti ini ya, jadi vektor baris seperti ini. Kalau tadi vektor kolom dan 3 baris ya. Kalau baris, kalau vektor baris 1 dan 3 kolom ya. Karena kolom itu sedangkan baris itu ke samping. Mungkin kalau ada typo, ini saya ralat di sini, oke. Nah, ini untuk penjumlahan vektor. Nah, misalkan kita memiliki 2 vektor V dan W. Kedua vektor tersebut dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki dimensi yang sama. Nah, ini seperti yang tadi di awal kita menganalogikan dengan apel dan jeruk ya. Jadi jika dua jenis itu berbeda, maka kita nggak bisa melakukan operasi. Nah, operasi dalam tanda kutip ini apa? Operasi penjumlahan
salah satunya adalah operasi penjumlahan gitu. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan jika vektor tersebut tidak memiliki dimensi yang sama. Nah, contohnya adalah kita punya vektor V, kita punya 2 dimensi, dan kita punya vektor W memiliki 2 dimensi, V1, V2, W1, W2, maka penjumlahan kedua vektor ini sama dengan V1 plus W1, V2 tambah V2. Kita mengurangkan dengan ini ya, V1 min W1, V2 dengan W2. Jadi keduanya memiliki dimensi yang sama. Nah, untuk perkalian vektor dengan skalar itu jika kita memiliki, ini kita contohkan ya, misalkan kita punya vektor V, kemudian kita ingin mengalihkan vektor ini dengan nilai skalar 4 misalkan gitu ya. Nah, vektor V ini terdiri dari komponen V1 dan V2, maka perkalian nilai skalar dan vektor V menghasilkan 4V sama dengan 4V1 V2, maka nilai skalar ini dikalikan ke dua elemennya ya, jadi nggak cuma salah satu aja, tapi dikalikan ke dua elemennya. Nanti juga begitu pun dengan matriks, kalau ketika kita membahas tentang matriks, hal itu sama ya, jadi ketika suatu skalar dikalikan dengan matriks, maka nanti dikalikan ke seluruh komponennya, kayak gitu. Nah, jika nilai empat ini variabel nih, kita tambah variabel C, maka bukan variabel ya, konstanta C gitu ya, konstanta C. Kalau variabel soalnya bisa bervariasi. Jadi C ini sembarang angka, maka perkalian vektor dengan skalar dapat ditulis sebagai CV sama dengan CV1 dan CV2. Jadi berapapun nilai C ya, banyak gitu ya. Nah, menariknya dari sini coba kita perhatikan bahwa jika kita punya V1, V2 ya, dengan arah misalkan kayak gimana, coba ada contohnya ini. Oh, belum ada. Ada contohnya nggak di sebelah ini? Oh, ini bayangin ya, kita membayangkan misalkan V ini suatu vektor ya dengan 2 dimensi. Misalkan V1-nya ini 1 dan V2-nya ini nilainya 0 ya. Berarti apa? Arahnya ke, kalau misalkan bayangkan ini berada di koordinat kartesian gitu. Koordinat kartesian berarti punya sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau misalkan V1-nya sama dengan 1 dan V2-nya sama dengan 0, berarti kan dia berada di sumbu X ya. Nah, jika kita mengalihkan dengan sembarang nilai C, berapapun nilai C ya, maka perkalian ini, seluruh perkalian ini ya, akan menghasilkan apa? X-aksis atau sumbu X itu sendiri ya. Jadi misalkan C-nya ini 0, 0 kalikan 1, 0, berarti kan 1. Terus 0 kalikan 1, 0 berarti kan 0. Terus 0,1 kalikan 1, 0 berarti 0,1, 0 gitu kan. Jadi kan kalau misalkan sangat rapat kan lama-lama nanti menghasilkan sumbu X itu sendiri ya. Kayak gitu. Ini cuman ya intermezzo aja. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk mengalihkan suatu vektor itu seperti ini dengan skalar ya. Jadi nanti kedua nilai skalar itu masuk ke masing-masing komponen dari vektor. Nah, yang ketiga itu tentang kombinasi linear. Kombinasi linear ini menggabungkan antara penjumlahan dan perkalian. Ya, tadi kan kita menjumlahkan vektor V dan vektor W ya. Kemudian kita kalikan vektor V dengan skalar C ya. Nah, di sini contohnya jika kita punya nilai skalar C dan D, maka kombinasi linear dari V dan W itu dapat ditulis seperti ini. Jadi ini kombinasi linear ya. Ini kita sebut sebagai kombinasi linear vektor V dan vektor W, oke? Seperti ini. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu nilai C, V, D, dan W. Kita punya persamaan ini aja. Nah, nanti pertanyaannya adalah gini. Seluruh nilai kombinasi CV plus DW akan mengisi keseluruhan bidang 2 dimensi. Ya. Adakah syaratnya gitu? Adakah syaratnya? Jadi misalkan kita punya 2 vektor ya. 2 vektor V dan W. Coba aku ambil coret-coret dulu. Bentar. Jadi bentar ya. Semoga nggak nge-freeze atau nge-lag di sananya. Oke, coba kita bisa nggak ini?
Oh, bisa. Ya, jadi misalkan aku punya V ya, itu nilainya 10, dan W itu nilainya 01 ya. Kan kalau misalkan kita gambar di bidang kartesian kan gini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini ada vektor V, ini ada vektor W. Nah, kalau misalkan si V ini kita kalikan C V ya, artinya kan nanti nilainya jadi C0 ya. Kalau DW 0D gini kan. Nah, ini kan artinya kombinasi C plus DW jadinya apa? Kalau kita jumlahkan kedua ini ya, ditambahkan gini, itu hasilnya jadi CD ya. Nah, CD ini apa? Kalau pada bidang kartesian, titik ya, iya nggak sih? Koordinat ya, koordinat suatu koordinat. Misalnya di sini nih, set, koordinat C, D ya. Berarti kan kalau misalkan kita rubah-rubah nih, kita ubah-ubah nilai C dan D-nya, berapapun nilai C dan D, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, di sini, sini. Banyak lah ya titik-titiknya. Maka seluruh nilai kombinasi nih, kata-katanya seluruh nilai kombinasi akan mengisi seluruh bidang X dan Y, ya enggak sih? Jadi nanti seluruh bidang X dan Y ini akan dilingkupi dengan seluruh kombinasi CV plus DW apabila V-nya sama dengan 1 dan W-nya sama dengan 01 kayak gitu. Nah gitu sih. Jadi, nah ini syaratnya apa? Syaratnya V dan W-nya harus apa gitu ya. Syaratnya V dan W-nya harus gimana? Nah ini menjadi pertanyaan atau enggak clue untuk materi-materi selanjutnya. Apa-apa. Jadi kasih spoiler dulu aja. Oke, seperti ini ya. Nah, ini contoh, kita main contoh aja. Nah, jika aku punya vektor V, ya, besarnya 32, ya kan, 3 ke samping kanan dan 3 ke samping kanan dan ini ya 3 ya. Sorry, kok miring. 3 ke samping kanan dan 2 ke samping kanan ke bawah dan 2 ke samping kanan ini. Oke. Dan kita punya misalkan di sini W berarti 2 ke bawah dan 4 ke kiri, ke kanan ini ya, ke kanan dan kiri ya. Oke. Nah, terus maka apa? Dengan 3, 2, 4, maka 5 jadinya 56 ya. Nah, perhatikan gambar di atas ini bahwa V plus W dan W plus V menghasilkan hasil yang sama, ya kan? Gimana caranya kita bisa melihat itu? Kita lihat dari titik-titik ini nih, yang putus-putus. Kita lihat ya, kalau misalkan putus-putus biru ini, putus-putus biru, itu kan artinya V, kita garis tarik dulu garis V, set garis V sampai ke sini. Kemudian kita garis W ya, ke atas sampai ke sini, ke titik. Nah, begitupun jika W plus V, W garis W ke atas ya, dari origin, dari titik 0, kita tarik ke atas ini, ke titik 24 ya. Kemudian baru kita tarik garis V ke kanan ya. Set, nah garis putus-putus. Maka ini kita katakan ini V plus W ya. Ini W plus V ya. Gitu. Ya, begitu ya. Hasilnya sama. Kemudian untuk pengurangan ya. Nah, jika kita punya vektor V nilainya sama 32, kemudian kita punya vektor W 24, maka pengurangan V minus W itu dilakukan dengan cara mengubah arah W ini berubah nih, tapi ukurannya sama gitu, panjangnya sama. Panjangnya sama, maka kita kurangin sama sebelumnya ya. Kita tambahkan garis yang tidak putus dengan garis putus-putus, maka menghasilkan 1 dan minus 2 gitu ya, komponen V minus W-nya. Seperti itu, ini untuk pengurangan. Jadi ketika kita meminuskan suatu vektor, maka yang berubah itu bukan
besarnya, tapi arahnya ya, yang berubah arahnya. Nah, sekarang kita udah sih, ini vektor dalam 2D dan 3 dimensi. Nah, ini mohon teman-teman untuk menyiapkan catatan ya. Mungkin di sini ada pertanyaan. Ya, di sini ada pertanyaan. Kita punya vektor V. Ya, arahnya berapa ini? Arahnya besarannya berapa? Besar dari arahnya ini 1, 2, 3, 4 ya. 4, 1, 2, 3, 4. Terus ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, besarnya seperti ini. Kemudian kita vektor V ini berada pada bidang XY ya. Vektor V ini berada pada bidang XY. Kok 6,5? Aku salah nulis ya, Pak. Oh, ya udahlah misalkan 6,5. Ini komponennya salah ternyata. Oke, nggak masalah. Gini ya. 65. Nah, maka vektor V ini akan menuju pada yaitu titik 6,5 ya. Nah, 6,5 ini 6-nya itu merupakan V1 dan 5-nya itu merupakan V2 ya. Ini nggak kelihatan V1 V2-nya, tak hapus dulu. Nah, V1-nya itu 6, V2-nya sama dengan 5 ya. Nah, maka jika vektor V ini berkorelasi dengan titik P pada bidang XY, pertanyaannya ya. Oke, aku ulangin lagi. Vektor V, misalkan kita punya vektor nih, P 6,5 gitu ya. Dia berada pada titik P 6,5. Nah, si vektor V, pertanyaan nih. Jika kita memiliki vektor V, ini kita sembarang ya, V1, V2-nya sembarang. Gambar apa yang terbentuk dari seluruh kombinasi CV ya. Ini pertanyaannya gitu. Nah, kita lihat nih, kita coba, ini aku kasih clue-nya di gambar V6,5. Misalkan ya, tadi itu kita punya nilai V6,5 ya. Berarti kan V1, V2 kan 6, 5 gini ya. Ya kan? Nah, jika kita dengan vektor C, CV, berarti kan nanti C65 ya. Nah, C ini kan bisa berapa aja. C itu bisa dari minus tak terhingga sampai ke tak terhingga ya. Terus nilainya bisa jadi 0, bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa juga 0,00001, bisa juga berapa misalnya? 0,5, bisa juga 1,5, bebas ya nilai C. Maka seluruh kombinasi ini nanti akan membentuk titik-titik yang ada di sini nggak sih? Nah gitu. Di seluruh garis ini. Maka jika kita mengandalkan apa yang terjadi garis yang panjang gitu, yang tetap searah 6,5 ini gitu. Itu sih. Apa? Jika kita punya vektor V, kita punya kombinasi CV yang terbentuk adalah, nah itu ya, jawab sendiri nanti. Kemudian, oh ya ini untuk pertanyaan ini nanti ditulis di catatan kalian jawabannya aja nggak apa-apa. Terus jika kita memiliki dua vektor V1 dan ya V1, kita punya dua vektor V dan W, di mana vektor V itu memiliki komponen V1 dan V2, W itu sama dengan W1 dan W2. Gambar apa yang terbentuk dari seluruh kombinasi CV plus DW. Nah, untuk ya, itu hati-hati ya. Hati-hati gimana, ini bisa ada dua jawaban mungkin. Tergantung nilai tergantung nilai V dan W-nya ya. Jadi mungkin coba dipikir dulu. Jika ada dua kombinasi, jika ada dua vektor, kemudian dikombinasi linearkan, apa yang terbentuk gitu. Terus yang ketiga, jika kita memiliki tiga vektor V, W, dan U, gambar apa yang terbentuk dari seluruh kombinasi CV plus DW plus KU gitu misalnya. Nah ini juga ya tricky sih ya. Kita tricky sih, maksudnya dari contoh yang di sebelah kanan itu kira-kira gambar seperti apa gitu. Oke, nah ini tulis jawaban kalian pada
catatan ya nanti sebagai bukti presensi kehadiran. Mungkin itu ada pertanyaan mungkin. Nah nanti untuk berikutnya nanti ini kelas paralel atau kelas kecil. Nanti kalian masuk ke Teams tutor masing-masing. Nanti akan dijelaskan oleh tutor di sana ya. Kalau ini ada pertanyaan? Sepertinya belum ada. Ada nggak? Oh PPT nge-lag. Oh. Ya. Nanti aku share mungkin PPT-nya. Terima kasih kok tadi nggak bunyi notifikasi ya. Oke. Oke, monggo silahkan bergabung ke kelas kecil masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.